Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo beserta sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh KPK, kita bergabung bersama Ramaditya dan juru kamera Rio Cornelianto yang kini berada di gedung KPK Jakarta. Rama, hingga saat ini apakah sudah ada konfirmasi dari KPK terkait status Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa tengah malam? Iya, Tasya dan juga pemirsa, hingga saat ini kami dari Awak Media masih menantikan bagaimana gelar perkara daripada penangkapan semalam atau dini hari tadi yang dilakukan oleh tim penyidik dari KPK kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, karena memang sejauh ini masih belum ada keterangan daripada KPK sendiri berkaitan dengan bagaimana status untuk Edi Prabowo sendiri atas penangkapannya dini hari tadi bersama pejabat lainnya dan juga istrinya. Di sisi lain, Tasya dan juga pemirsa, saat ini kami juga masih menantikan berkaitan dengan info-info dari KPK, karena memang pemeriksaan sendiri sudah dilakukan sejak tadi pagi hingga saat ini dan masih belum ada keterangan lebih lanjut. Namun di sisi lain tadi sempat dari pihak KPK sendiri sempat mengatakan bahwa mereka telah merilis sedikit informasi berkaitan dengan penangkapan Edi Prabowo, di mana seperti misalnya Edi Prabowo ditangkap oleh KPK pada dini hari tadi bersama 17 anggota pejabat di KKP dan juga pihak swasta dan juga istrinya sendiri, dan juga untuk barang-barang yang disita adalah seperti misalnya kartu debit ATM yang merupakan di dalamnya adalah dugaan tindak pidana korupsi. Sementara di sisi lain ini nantinya dari tim penyidik KPK akan memeriksa Edi Prabowo bersama pejabat KKP dan juga mereka yang ditangkap pada dini hari tadi selama 1 kali 24 jam. Maka itu kami juga masih menantikan apakah nantinya akan ada informasi lanjutan terkait dengan bagaimana informasi penyidikan pada hari ini. Karena memang tadi sebelumnya sempat beredar kabar bahwa dari penyidik KPK akan memberikan informasi lanjutan pada sore hari, namun hingga saat ini kami masih menantikan dan masih belum ada informasi lebih lanjut daripada tim penyidik KPK. Sementara memang diketahui juga, Tasya, dari penangkapan Edi Prabowo pada dini hari tadi juga turut penyidik senior KPK Novel Baswedan yang masuk dalam tim penangkapan Edi Prabowo dan juga pejabat KKP lainnya, dan juga untuk hal ini masih dalam pemeriksaan hingga saat ini. Tadi juga tepat pada siang tadi dari Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan statement berkaitan dengan penangkapan menterinya, bahwa Presiden mengatakan bahwa dirinya percaya kepada KPK berkaitan dengan pemeriksaan pada hari ini, dan dirinya berharap kepada KPK untuk selalu transparan dan juga profesional dalam pemeriksaan Menteri Edi Prabowo dan juga pejabat KKP lainnya dan istri daripada Edi Prabowo. Tasya. Ya, Rama, apa sebenarnya yang diperkarakan KPK sehingga Menteri Kelautan dan Perikanan kemudian ditangkap saat baru tiba dari perjalanan dinas di Amerika Serikat? Ya, Tasya, memang benar sekali penangkapan Edi Prabowo adalah setelah lawatannya ke Amerika pada dini hari tadi. Sesampainya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, lantas langsung dijemput oleh tim penyidik dari KPK, termasuk di dalamnya adalah penyidik senior Novel Baswedan, di mana diketahui hal ini adalah berkaitan dengan kasus proses penetapan calon eksportir benih lobster yang merupakan kebijakan ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Edi Prabowo semasa menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada sejak 2019 tahun lalu, di mana peraturan ini atau kebijakan eksportir benih lobster ini merupakan revisi daripada peraturan menteri yang dibuat oleh peraturan nomor 56 tahun 2016 yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode sebelumnya, yakni Menteri Susi Pujiastuti maksud kami, dan pada Mei 2020 lantas diubah berkaitan dengan peraturan menteri, diubah menjadi peraturan Menteri nomor 12 tahun 2020 untuk mengesahkan eksportir benih lobster dan budidaya benih lobster ini. Hingga akhirnya memang pada perjalanannya ini, Tasya, untuk eksportir benih lobster ini mendapatkan berbagai polemik dan juga kritik daripada berbagai pihak. Salah satunya yakni dari ex-Menteri Kelautan dan Perikanan, yakni Susi Pujiastuti, yang sempat menentang dan mengkritik bahwa kebijakan ini akan nantinya dapat merugikan nelayan-nelayan kecil benih lobster. Hingga akhirnya memang beberapa nelayan kecil benih lobster juga mereka mengkritik akan kebijakan ini
karena mereka menilai dirugikan dengan adanya kebijakan eksportir benih lobster dan menguntungkan pengusaha-pengusaha besar atau perusahaan besar lobster yang akan memainkan adanya budidaya dan eksportir benih lobster ini. Memang jika kita melihat adanya peraturan Menteri nomor 12 berkaitan dengan pengesahan eksportir benih lobster ini, Tasya, cukup dapat menjalankan, maksud kami cukup banyak mendapatkan polemik begitu. Hingga akhirnya saat ini dari KPK sendiri mengendus adanya praktik atau malah praktik, hingga akhirnya pada dini hari tadi dari pihak KPK lantas menangkap langsung daripada Menteri Edi Prabowo. Dan diketahui bahwa penangkapan Edi Prabowo yang merupakan menteri di masa periode kedua Joko Widodo ini merupakan atau memperpanjang deretan nama-nama menteri yang ditangkap dan tersandung kasus korupsi oleh KPK, di mana sebelumnya pada Presiden Joko Widodo di periode pertama adalah ada nama Idrus Marham, Imam Nahrawi, hingga saat ini ada nama seperti Edi Prabowo. Tasya. Baik, Rama, kami tunggu laporan Anda selanjutnya. Pemirsa, demikian tadi Ramaditya Domas dan juru kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.